Ayat 22 itu cara perspektif al-madi, waktu lampau. Segala apapun yang sudah terjadi, masa lampau, kita harus meyakini itu merupakan sesuatu yang sudah dituliskan di Lauhul Mahfuz. Sudah merupakan kehendaknya. Apapun itu. Tapi serentak kita akan menjalani yang ke depan ini, kita harus berpikir dalam konteks ikhtiar. Itulah yang kemudian kita gunakan dalam konteks eh, apa? Ayat 23-nya, likala ta'so'alama fatakum wa la tafrahu bima atakum. Wallahu la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Kami beritahukan agar kalian tidak bersedia atas apa yang luput dari kalian dan tidak terlalu gembira dengan apa yang diberikan kepada kalian. Dan Allah tidak menyukai setiap orang yang sombong dan membanggakan diri. Ini al-mudhari'nya. Jadi apa? Kita senantiasa terhadap apa yang telah terjadi, yang telah berlangsung, kita berkeyakinan itu sudah kehendak Allah. Tapi begitu ke depan, what next, gitu ya, what to do next, apa yang akan kita lakukan selanjutnya, kita berpikir ikhtiar dengan pedoman syara, pedoman syariat. Seperti itu. Misalnya begini, saya ini lagi ngomong nih, mengawali tadi, itu sudah dituliskan, sekarang kita duduk seberapa jumlahnya ini sudah dituliskan. Ya. Tapi kalau ada yang mau berdiri, mau pergi, itu fi'il mudhari berarti. Itu tergantung masing-masing gitu loh. Tapi masih duduk, setelah terjadi ini fi'il madi. Gitu loh. Itu sudah tertulis semuanya itu. Ngerti ya? Pak? Paham ya? Tapi akan jadang, itu fi'il mudhari. Tergantung kita. Sehingga kita tahu apa yang terjadi di dalam Ar-Ra'd ayat 11. Salah satu anak kalimatnya kita hafal ya. Innallaha la yughayyiru biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Kan gitu ya? Ya, Ustaz Yuda ya. Allah sesungguhnya tidak akan mengubah kondisi nasib suatu kaum sampai mereka mengubah dirinya sendiri. Ini fi'il mudhari'nya gitu loh. Jadi ada pasangannya. Dalam konteks itulah kita itu terhadap apa yang akan kita lakukan, kita harus berpikir, kita harus berusaha. Seperti halnya suatu waktu ada sahabat punya unta begitu, unta atau kuda, datang ke masjid ditaruh gitu aja. Ditegur oleh Nabi. Kenapa engkau enggak ikat? Tawakal Allah. Enggak bisa begitu. Ikat dulu baru tawakal Allah. Begitu loh. Ya, ikat dulu baru tawakal Allah. Nah itu seperti itu. Jadi ini mesti hati-hati. Kalau kita harusnya berpikir dalam perspektif waktu mudhari, ya ikhtiar, kita kok berpikirnya dengan perspektif waktu madi, al-madi, ya rusak. Atau kebalikannya. Ya, kalau kita berpikir harusnya berpikir al-madi, tapi kita berpikirnya mudhari, wah ya jadi kita ini longso. Kalau kita gagal, wah nyalah-nyalahi diri terus. Sampai kemudian ada yang bahkan maaf, putus asa, bunuh diri. Atau bahkan kemudian membunuh orang, saking geram, saking marahnya. Itu seperti itu. Ya, kalau tidak kita kembalikan pada wilayah yang tepat perspektif waktu tadi itu. Nah, dengan cara kita menempatkan perspektif waktu yang tepat itu, maka kita akan ketemu dengan hadis riwayat Muslim ya yang sering kita dengar. Sungguh menakjubkan urusan orang beriman. Sungguhnya seluruh urusannya adalah kebaikan dan tidak dimiliki oleh siapapun selain oleh seorang mukmin. Jika ia mendapatkan kebahagiaan, ia bersyukur ya karena dia tahu itu datangnya dari Allah. Terus jika ia mendapatkan dan itu bersyukur itu baik baginya, jika ia ditimpa kesulitan ia bersabar, maka itu juga baik baginya. Dia tahu semua, baik itu kebaikan ataupun sesuatu yang tidak menyenangkan, semuanya dari Allah. Dia tahu semua. Sehingga tidak kemudian menjadi sombong, merasa hebat kalau pas dapat kebaikan, atau kebalikannya, tidak nelongso. Padahal tahu nggak artinya nelongso? Apa? Nelongso itu panas mentari dirasa bersama, panas hati dirasa sendiri. Bila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.